Apakah Muslim dan Kristen menyembah Tuhan yang sama? Dilansir dari GeoTimes by Moon Im Siri. Teman-teman, Al-Quran sendiri menegaskan secara eksplisit bahwa Tuhan kaum Muslim dan Ahlul Kitab itu sama. Persoalannya, bagaimana Tuhan yang sama ini diekspresikan berbeda. Jika dalam Kristen Tuhan menjelmakan dirinya dalam diri Yesus sebagai koinonia, perjumpaan dan keterlibatan ilahi untuk keselamatan umat manusia, dalam Islam Tuhan digambarkan demi transenden yang tidak menjelmakan dirinya, melainkan kehendaknya melalui Al-Quran. Sejumlah ahli perbandingan agama mengusulkan yang dibandingkan itu bukan Al-Quran dan Bible, tetapi Al-Quran dan Yesus. Saya ulangi, yang menjadi bahan perbandingan itu bukan Al-Quran dengan Bible, tetapi Al-Quran dengan Yesus. Karena jika dalam Islam firman Tuhan menjadi kitab, dalam Kristen firman menjadi Yesus. Tuhan yang diciptakan konsep teologis inliberasi dan inkarnasi menggambarkan betapa berbedanya kedua agama ini, menggambarkan Tuhan yang sama. Dalam Islam, Al-Quran menempati posisi sentral karena Tuhan mengkomunikasikan kehendaknya melalui kitab ini. Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Begitulah bunyi ayat kedua surat Al-Baqarah. Jika ingin tahu apa kehendak Tuhan, baca kitab ini. Yang menjadi pusat pewahyuan dalam tradisi Kristen bukanlah kitab atau Bible, melainkan diri Yesus sebagai penjelmaan Tuhan yang sempurna. Bagi Kristen, Yesus ialah inkarnasi Tuhan, sementara Bible diyakini sebagai kesaksian normatif tentang Tuhan yang menjelmakan dirinya. Teks tertulis itu sendiri bukan fokus, melainkan berfungsi sebagai pernyataan tentang keterlibatan Tuhan dalam sejarah Israel kuno, di dalam diri Yesus, dan dalam hidup generasi awal para pengikut Yesus. Walaupun penjelasan di atas bersifat karikatur dan menyederhanakan, tapi kita bisa lihat betapa perbedaan konsepsi wahyu dalam Islam. Tuhan mewahyukan kehendaknya dalam Al-Quran, dalam Kristen Tuhan mewahyukan dirinya dalam Yesus. Punya implikasi penting bagi status Al-Quran dan Bible. Kesalahpahaman sering terjadi karena kita tidak memahami atau memaksakan konsep wahyu dalam satu agama untuk diterapkan pada agama lain. Sebagai titik berangkat, ada baiknya kita renungkan penjelasan Ibnu Arabi, Sufi abad ke-13 tentang Tuhan. Bagi Syekh Akbar, setiap konsepsi tentang Tuhan yang kita kembangkan sebenarnya bukan Tuhan itu sendiri, melainkan Tuhan yang diciptakan dalam keyakinan. Perbedaan ekspresi tentang Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah karena Tuhan yang misteri memang memungkinkan untuk dikonseptualisasi secara beragam. Di balik ekspresi yang berbeda terdapat Tuhan yang sama. Ekspresi berbeda tentang Tuhan yang sama dipertegas lagi dalam hadis qudsi. Aku seperti yang dibayangkan hambaku tentangku. Yang menjadi masalah, kata Ibnu Arabi, ialah ketika orang atau sekelompok orang tidak lapang dada dan menyalahkan orang lain yang punya ekspresi berbeda tentang Tuhan. Apa kata Ibnu Arabi tentang sikap seperti itu? Itu adalah tanda-tanda kebodohan.